Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi bina kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Yusran Dalas, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan membacakan salah satu kitab kontemporer, yaitu kitab Ushul Tarbiyah halaman 45. Yang dimana pembacaan ini merupakan salah satu penilaian daripada ulangan akhir semester dari mata kuliah daripada Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak dosen Gilang Ardila Mubarak MA. Baiklah, simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bahath al-Awal, Samatul Tarbiyatul Islamiyah. Pembahasan awal atau bagian pertama yaitu ciri-ciri pendidikan Islam. Artinya, daripada penjelasan yang akan saya jelaskan ini akan berkaitan sekali dengan ciri-ciri daripada pendidikan Islam. Baiklah, saya akan baca. Tamayyazat at-tarbiyatul islamiyatu bihassaisi. Pendidikan Islam bercirikan. Artinya di sini diksi yang sudah dikeluarkan, pendidikan Islam memiliki ciri-ciri tentu saja. Al-kamali wa tawazun wal waqa'iyati. Nah, ciri-cirinya itu apa? Kesempurnaan, keseimbangan, realisme. Al-kamali, kesempurnaan. Tentu saja pendidikan Islam itu memiliki ciri-ciri yang bersifat kesempurnaan. Artinya apa? Karena apa? Seperti ini, di pendidikan Islam tentu saja objek yang diperhatikan itu memiliki kesempurnaan. Tentu juga kaidah-kaidah itu memiliki kesempurnaan di dalam pendidikan Islam. Dari segala apa yang dikaji pasti memiliki kesempurnaannya. Karena bersifat keislamian. Kemudian watawazun, keseimbangan. Nah, di dalam pendidikan Islam itu memiliki ciri-ciri keseimbangan. Seperti apa sih keseimbangan? Keseimbangan itu bisa dicirikan sebagai berikut. Pendidikan itu tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu dunia saja. Jadi di dalam pendidikan Islam pasti mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat akhirat. Nah, di sini ada tawazunnya. Tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu dunia tapi juga seimbang. Dia juga mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat akhirat. Yang pastinya akan membuat seseorang atau seorang muslim terutama itu memiliki keselamatan dunia dan akhirat daripada tujuan pendidikan Islam. Wal waqa'iyati, dan realisme, kenyataan. Mimma adafa ala man tajihaz sumula, yang memberikan kurikulumnya kelengkapan. Nah, dari ciri tiga itu akan memberikan kurikulum-kurikulum dalam pendidikan Islam itu suatu kelengkapan. Fi jami'il jawanib allati yang tajuhal insani, dalam segala aspek, dalam segala aspek yang dibutuhkan seseorang, yang tajuhal insanu. Artinya ciri-ciri pendidikan Islam ini yang ketiga yang tadi itu akan memberikan kurikulumnya kelengkapan dalam segala aspek yang dibutuhkan oleh seseorang seperti kita. Nah, ciri yang kesempurnaan pasti akan memiliki segala dibutuhkan oleh kita. Kemudian keseimbangan dan juga realisme. Wabima yatawafaqu ma'al fitratil insaniyati, dengan cara yang sesuai dengan fitrah manusia. Tentu saja pendidikan Islam itu tidak akan keluar daripada cara-cara yang akan sama atau yang akan sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Tidak akan keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Itu ciri dari pendidikan Islam. Wa min abrazi tilkal hasanisi. Di antara ciri-ciri yang paling menonjol adalah ar-rabbaniyah, kesalehan, as-samalu wa takamul, komprehensif dan integrasi, at-tawazun, keseimbangan, as-sabatu wal murunatu, stabilitas dan juga
fleksibilitas, al-waqi'atu, realisme. Jadi ciri yang paling menonjol ini kelima ini, ar-robaniyah, kesolehan. Pasti saja pendidikan Islam pasti akan mencirikan kesolehan. Karena ajaran-ajaran dalam pendidikan Islam pasti akan memiliki norma atau batasan-batasan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tentu saja. Nah, kemudian komprehensif dan integrasi. Pasti pendidikan Islam itu berintegrasi kepada agama kita, yaitu agama Islam. Memiliki integrasi dengan agama kita, tentu saja. Wal watakamal, keseimbangan, tawazun, seperti yang dijelaskan tadi. Seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi pendidikan Islam itu akan seimbang dengan dunia dan akhiratnya. Tidak berat di sebelah gitu. Yang dipelajari pasti akan berhubungan dengan kedua aspek tersebut. Stabilitas dan fleksibilitas. As-sabatu wal murunatu. Jadi pendidikan Islam itu stabilitas. Dia stabil gitu. Akan mempelajari pendidikan-pendidikan yang bersifat keagamaan. Tentu saja keagamaan Islam. Kemudian fleksibilitas. Fleksibel gitu. Pendidikan Islam ini akan fleksibel nantinya, akan bisa dipakai di mana saja. Kemudian realisme, seperti yang dijelaskan tadi. Al-awal, ar-rabbaniyah tuh. Pertama itu kesalehan. Wal qasdu bir-rabbaniyah anna ahkamal islami wa tawjihatihi masdurat al-asli. Yang dimaksud dengan kesalehan adalah bahwa hukum dan petunjuk Islam itu bersumber asli. Asli dari mana? Nah, ini yang akan dipertanyakan. Kesalehan itu artinya hukum dan petunjuk-petunjuk Islam itu harus bersifat asli. Tidak boleh ada campur tangan atau intervensi ataupun apapun segalanya yang mengakibatkan keasliannya itu tidak bisa keasliannya itu masih bisa diragukan gitu tuh. Nah, minar Robi azza wa jalla, dari Allah, yang bersumber dari Allah SWT, dan tidak berasal walaysat nabiyatan min ahwa'il bashar, tidak berasal dari hawa nafsu manusia. Nah, artinya kesalahan ini hukum dan petunjuk Islam itu bersumber memang dari Allah, seperti itu Al-Quran, As-Sunnah. Artinya hukum itu tidak berasal dari hawa nafsu kita sebagai manusia. Hawa nafsu kita punya nafsu untuk membuat seperti ini, kita buat hukumnya agar bisa agar bisa menjalankan atau memuaskan nafsu kita sebagai manusia. Nah, tentu saja tidak boleh gitu. Wa hadza ma yumaziha anin nadhariyati al-wada'iyati. Dan inilah yang membedakannya dengan teori-teori positif yang lainnya, yang bersumber allati masdarahal hawa, yang bersumber dari hawa nafsu. Jadi keaslian ini, hukum ini itu akan memberikan pembeda gitu, karena tidak berasal dari hawa nafsu manusia. Wal afkarul qabilati lirradi wat ta'dil, dan gagasan-gagasan yang dapat dibantah, dimodifikasi. Fatataghayru wa tabadalu hasabal ahwa'i was-sahawati, sehingga mereka berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan keinginan mereka, sesuai dengan keinginannya. Jadi hukum yang dibuat dengan nafsu itu akan mudah dibantah dan dimodifikasi. Karena itu hukum yang dibuat dengan hawa nafsu manusia itu akan berubah-ubah sesuai dengan keinginan manusia itu. Dia ingin ini, hukumnya memperlancarkan untuk keinginan dia. Nah, ini tidak sesuai gitu. Wahadhihi rabaniyatu taj'alul insana, kesalehan ini membuat seseorang yatawajuhu li rabbih, berpaling kepada satu Tuhan, kepada Allah, wahid, satu, la syarikalah, yang tidak ada duanya atau tidak ada sekutunya.
Jadi kesalahan ini akan membuat kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba daripada Allah SWT, itu berpaling hanya kepada satu zat, kepada satu Tuhan yang tidak ada duanya. Yastamadul awamira, perintah dan larangannya, min kitabihi, diperoleh dari kitabnya, seperti yang saya jelaskan awal-awal tadi. Jadi segala perintah dan larangan itu diperoleh daripada kitabnya. Apa kitabnya? Al-Quran. Wasunnatan Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari diambil dari sumbernya itu kitabnya, hukum juga perintah dan larangan ini diambil dari sunnah Nabi yang merupakan kekasih Allah SWT. Wa yaj'alu niyatahu khalisah, dengan mentaatinya. Allah Ta'ala, mentaati Allah SWT. Biqaulihi ta'ala, Allah berfirman, Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, salatku, wa nusuki, ibadahku, entah itu salat atau puasa atau segalanya zakat, ibadah itu, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi tentu saja tidak asing kita, ini akan ada selalu dalam bacaan sholat kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT. Jadi kesolehan ini saya akan jelaskan secara detail lagi. Kesolehan ini membuat seseorang itu berpaling hanya kepada satu Tuhan, yaitu kepada Allah SWT, dan tidak ada duanya. Diperoleh itu perintah dari larangannya itu diperoleh daripada kitab-kitabnya, minal kitabi wa sunnati Nabi Muhammad SAW, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan mentaatinya, dengan mentaati semua perintah dan larangannya. Allah berfirman, itulah firmannya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan daripada kaidah nahwu sharafnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nahwunya. Tamayyazat at-tarbiyatu islamiyatu bihasanisi. Tamayyazat itu adalah kalimah fi'il madhi. Kemudian at-tarbiyatu. At-tarbiyatu itu fa'il. Al-islamiyah. Al-islamiyatu merupakan na'at, dan at-tarbiyah itu merupakan man'ut. Jadi na'an man'ut. Kemudian asafu ala man tajiha sumula fi jami'il jawanibi allati yantajuhal insanu. Yang tajuha itu merupakan fi'il mudhari. Nah, kemudian al-insanu itu fa'ilnya. Jadi al-jawanibi itu mudhaf ilaih dari mudhaf jami'i, yang mana mudhaf ilaih itu dibaca jar. Kemudian wa bima yatawafaqu ma'a fitratul insani wa min itu dhorof. Ar-rabaniyatu yaitu adalah dijadikan badal dari lafaz khosoisi. Kemudian lanjut di wal qadsu bir rabaniyah anna ahkamal islami wa tawajihatihi masdaruha. Anna itu huruf nawasih atau amil nawasih tidak, atau yang merusak susunan daripada mubtada wal khobar. Kemudian ahkam itu jadi itu adalah isim anna, khobarnya
khabarnya ana ialah masdoruha. Kemudian di bagian wahadama yumidha anin nadhariyat. Di situ wahadha adalah isim isyarah dan an-nadhariyati itu merupakan jamak muannas salim, yang dimana jamak muannas salim ini akhirannya itu alif atau ta. Kemudian di bagian wahadhi robaniyatu taj'alu. Wahadhi robaniyatu itu merupakan mubtada dan khobarnya itu taj'alu. Jadi wahadhi robaniyah itu mubtada, kemudian taj'alu itu adalah khobar. Sekian penjelasan saya mengenai kitab Ushul Tarbiyah halaman 45 ini. Jadi secara singkat saja ini menjelaskan tentang ciri-ciri pendidikan. Seperti yang tadi, itu at-tawazun, itu keseimbangan, kemudian kamal, itu kesempurnaan, dan juga realisme. Nah, artinya di sini ciri-ciri pendidikan Islam itu banyak sekali, terutama untuk pendidikan-pendidikan agama masa kini. Ini akan sangat berguna panduan-panduannya. Saya juga merasakan banyak kekurangan pada diri saya, maka daripada itu mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan daripada diri saya sendiri, saya minta maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.